Gavino, Denia, Denis, Farhan, Imarafa, Ikri Resa, Mahesa, Mikael Putra, Milan, Hani Kekia, Anwali Rafa, Gibran, Rasya Wafi, Mutri Krido. Ya silakan masuk ya. Silakan masuk duduk. Nizar Hilal, Prabu Aga, Ica Ali Uzair, Satrio, Vino, dan Umar, Ahmad Bonifar. Oke anak ya, jadi pada kesempatan kali ini Budi akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Ini masih tentang materi kemagnetan. Oke ya. Kemarin kita sudah belajar membuat magnet, ya kan? Masih ingat ya? Gimana cara membuat magnet. Kemudian belajar induksi magnet. Nah, induksi magnet. Jadi sebelum kita mempelajari induksi elektromagnetik, coba saya ingin tahu induksi magnet itu apa? Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Iya, dijelaskan silakan. Medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus listrik. Oke, bagus sekali ya. Kemarin kita sudah mencoba mempersiapkan kawat tembaga ya silakan beli ya yang sudah dialiri listrik. Kemudian kita beli taburan pasir ya, taburan pasir isi Surani ya. Nah di situ muncul medan. Jadi anak-anak, itulah fenomena induksi magnet. Nah sekarang ada istilah induksi elektromagnetik. Ya ada induksi magnet, ada induksi elektromagnetik. Jadi perhatikan, anak-anak pernah memperhatikan atau punya sepeda di rumah? Nah punya sepeda di rumah ya. Sepeda yang di sana ada lampunya di depan. Di depan sepeda ada lampunya. Kemudian di bannya, di rodanya ada seperti ini namanya dinamo. Ada yang punya di rumah? Sepeda dinamo. Nah, pernahkah kalian itu memperhatikan ya kalau sepeda itu dikayuh cepat, itu apa yang terjadi dengan lampunya? Nah, pernah memperhatikan? Mahesa silakan. Semakin terang karena berbeda dengan roda. Apabila roda itu diputar semakin cepat, lampunya akan membakar cahaya yang lebih terang. Wah, bagus sekali Mahesa ini ya. Jadi sudah disampaikan bukunya ya, Leng. Jadi begini, ada benarnya. Coba nanti kita buktikan apa betul yang dikatakan Mahesa. Ya, apakah ada hubungannya gerakan itu dengan nyala lampu? Terus, pernahkah Mahesa memperhatikan kalau kamu berhenti, sepedamu kamu hentikan, apa yang terjadi dengan lampunya? Mati karena tidak terjadinya gesekan. Oh begitu ya, tidak ada gesekan katanya. Betul apa enggak ya, ini ada hubungannya ya? Oke, jadi kalau nggak dikayuh, lampunya mati. Anak-anak, kalau kalian sendiri, padahal di sepeda itu nggak ada baterai loh ya, nggak ada baterai kan? Nah kok bisa hidup ya lampunya? Nah ini ya, jadi mari ada hubungannya apa baterai atau mungkin ada hubungannya dengan gerakan nanti seperti yang dikatakan Mahesa. Oke anak, jadi ini adalah dinamo. Jadi dinamo ini sebenarnya adalah salah satu dari alat yang menerapkan konsep induksi elektromagnetik. Itu ya Nana ya. Jadi oke, di buku kalian silakan kamu buka di halaman 28. Ya silakan nanti kita akan melakukan percobaan aktivitas 6.6. Sebelumnya silakan Vino dibaca ya. Induksi elektromagnetik silakan. Yang keras. Kita sudah mendiskusikan tentang beberapa fenomena yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Misalnya, di sekitar kawat berarus listrik terjadi medan magnet, induksi magnetik. Jika kamu ingat tentang kegiatan yang memaknai gaya Lorentz, tentunya kamu ingat bahwa gaya dapat terjadi pada arus listrik di sekitar medan magnet. Pembahasan lebih lanjut tentang elektromagnetik dilakukan dengan pembahasan konsep perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik yang disebut induksi elektromagnetik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temukan ini diterapkan pada generator listrik yang
energi gerak menjadi energi listrik. Sebelum belajar penerapan induksi elektromagnetik, lakukan kegiatan berikut. Nah, sepertinya ini jawabannya Mahesa tadi ada benar ya. Kalau hubungannya gerakan gitu ya, gerakan sama listrik yang dihasilkan. Oke deh, mari kita buktikan ya dengan percobaan. Baik anak-anak, saya akan bagi kalian 4 kelompok, oke ya. Jadi ini kelompoknya Adian, kamu sebagai ketua ya Le. Kemudian Farhan, silakan ditulis nama kelompoknya, ditulis di sini. Silakan ini Ahmad Maulana, silakan nama-nama kelompoknya ditulis dulu. Nanti kita akan melakukan percobaan aktivitas 6.6. Silakan ketuanya menuliskan dulu nama-nama kelompoknya. Silakan dibaca. Aktivitas 6.6. Apa tujuan dari percobaan kita hari ini? Abdul, silakan. Percobaan kita hari ini apa? Peristiwa induksi elektromagnetik. Oke, jadi menyelidiki peristiwa induksi elektromagnetik. Kita buktikan apakah betul di sekitar di sekitar medan magnet akan menghasilkan arus listrik. Begitu ya. Nah, oke, apa saja bahannya? Silakan. Alat dan bahan apa saja? Alif. Coba dibaca alat dan bahan apa saja yang perlu dipersiapkan. Di halaman Oke, ya bersyukur sekolah kita sudah punya kumparan tanpa kamu melakukan mengambil. Biasanya kalau nggak punya bagaimana Bu? Kira-kira bagaimana caranya? Oh beli, selain beli mungkin melilitkan sendiri ya, mencari ini utama tembaga biasanya yang di dalamnya kabel itu terus dipakai. Nah ini alhamdulillah kita sudah punya ya anak-anak ya. Dan kumparannya apa lagi silakan alatnya? Magnet batang 22. Ya di sini ada magnet batang. Ya sekolah kita juga sudah memiliki magnet batang. Kalau magnet yang ada di kompas namanya magnet apa? Yang di kompas kemarin kita lihat magnet jarum ya. Jadi ini ada magnet batang anak-anak ya. Magnet batang. Kemudian apa lagi? Galvanometer 12. Oke, jadi ini ada galvanometer. Galvanometer itu alat untuk di sini ada voltmeter, ada ampermeter ya, untuk membuktikan apakah ada arus, ya, apakah ada tegangan yang masuk. Nah ini alatnya adalah alat untuk mengukur arus dan tegangan pakai galvanometer. Jadi anak-anak ini bisa diubah ya, bisa diubah kumparan sama magnet. Apalagi anak-anak mungkin banyak ada lagi yang belum. Oke ya, ini adalah kabel berjepit ya. Jadi ini hubungannya dengan berfungsi sebagai penghantar. Gitu ya. Oke lanjut, apa lagi? Sudah Pak? Sudah ya. Jadi mari apa yang kita lakukan? Coba Davino. Buat rangkaian tertutup untuk galvanometer dan kumparan 600 mm. Nah silakan. Mungkin kelompoknya Adi dulu. Silakan nanti bergantian ya kelompok yang lain ya. Jadi Adi silakan buat rangkaian yang di sana menghubungkan di sini. Ada gambarnya kan? Oke, di sini bisa ya. Ini Le, coba kelompoknya Adi dulu dibuat seperti itu. Oke. Bagus filternya. Coba punya Adi berapa lilitan yang bisa dilihat? Berapa lilitannya? Bisa dilihat di sebelah sini. Berapa? Kumparannya berapa? 1000 ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti di kertas ini anak-anak bisa dilihat ya. Di sini ada kumparan yang membutuhkan 600 lilitan sama 1200 ya. Di sekolah kita ada 1000 lilitan. Baik, nanti bisa kamu ubah ini ya, yang 1200 diganti 1000 lilitan. Silakan.
ini ya? Sini agak oke. Ayo sini, Alif ini maju tuh. Bisa di sebelah sini, Alif sebelah sini, sama boleh. Coba anak-anak di sini, kamu disuruh bagaimana jika kita menggunakan berapa magnet? Satu magnet, kemudian masukkan perlahan. Masukkan perlahan pada lubang itu. Siapa yang mau melakukan? Silakan. Lubang ini loh, lubang ini. Nanti dilihat jarumnya menunjuk ke angka berapa. Oke, paham? Nanti Gino yang menulis ya. Berapa yang dituju di sini ada skala ini, ada 0, 10, 20 dan seterusnya. Paham? Coba berapa menit dulu, Nak? 1 menit. Perlahan apa cepat? Perlahan. Lihat, semua lihat jarum. Perlahan. Berapa tadi ya? Maksimal berapa yang ditujukan oleh jarumnya? Coba lihat. Di sini ada 0, di sini ada 20. Berarti di sini adalah 10. Coba. Berapa itu? Nah, maksimal yang diberikan. Nah, ini berapa? Di sini 10, berarti ini 8, 6, sekitar 4 ya lagi. Nah, ini sampai berapa ini? Pelan, Nak. Ayo aktif. Nah, apakah mencapai 10? Pelan. Nah, berarti berapa? Sekitar 5, tulis. 1 magnet perlahan. Nah, sekarang coba temannya yang lain. Denis melakukan yang 1 magnet tapi cepat. Masukkan cepat. Tadi kan lihat. Nah, iya bagus sekali. Berapa itu? Simpangannya berapa? Tadi lagi. Cepat. Gitu deh. Ya, berapa, Nak? 10. Enggak 10 lebih di sini ya. Nah, itu. Nah, silakan. Sekitar 20. Namanya kan Apa ini? Oh iya. Oke. Kemudian 2 magnet perlahan. Ayo silakan. Sekarang 2 magnet. Ayo lakukan teman yang lain. Anissa, ini semua harus dicoba. 2 magnet ini, tadi kan 1 magnet. Gantian ya teman-teman ya. Sekarang 2 magnet kita jadikan 1 begini. Perlahan atau cepat ini? Perlahan. Ayo silakan. Lihat semua, lihat ini. Ayo boleh lihat. Perlahan. Terus. Bisa makan ini. Wow. Ketik yang nanti di blok ikut yang sama. Coba lihat semangatnya ya, Le. Cuma lihat jarumnya. Beli berapa jarumnya, beli? Pelan, pelan lagi. Lanjut, masuk. Nah ini ya, jadi sampai berapa ini? Hampir 3. Ini tulis 30. Nah sekarang, ayo boleh sekarang, ayo teman yang lain. Sekarang 2 magnet dimasukkan ke kumparan 1000. Silakan. Dengan cepat, Le. Tadi kan perlahan. Dengan cepat. Lihat berapa ini? Cepat. Nah, berapa itu? Berapa itu? 6. 60, Le. Sudah anak-anak, kelompok 1 sudah melakukan kegiatan dengan kumparan berapa tadi? 1000. Coba ya, mari kita ke teman yang lain. Sebelah sini, kelompok lain. Ayo, boleh duduk. Nah, ini kumparannya berapa? Cuma 1000 ganti. Ya, ganti ini. Dilepas. Tadi kan sudah ya, lihat. lakukan ini sama ini. Dibaca perintahnya. Mana? Silakan. Gerakan. Berapa? 600 liter. Nanti kamu tulis di situ ya, Nak. Nah, ini. Siapa ini? Sekretarisnya siapa nih? Farhan. 1 magnet tapi perlahan. Silakan, siapa yang melakukan? 1 magnet tapi perlahan masuk. Silakan. Ini lihat jarumnya kemana? Perlahan.
ulang lagi, perlahan. Nah, sampai mana? Ini ada 0, ada 20, berarti ini 10. Lagi. Nah, hampir ke 10. Boleh di sini. Nah, kemudian lanjut. Sekarang 1 menit tapi cepat, silakan. 1 menit tapi cepat masuk 0. Ini pegang. Cepat, cuma lihat, cepat. Nah, yuk sampai mana kesimpangannya? Nah, itu hampir. Ya kemudian apa ini? 2 menit tapi perlahan. Ayo silakan teman yang lain. 2 menit tapi perlahan. Perlahan maksudnya ya. Lihat simpangannya. Terus ya, ulang lagi. Ya, terus ulang lagi perlahan. Ulang lagi, masuk. Ya coba lihat simpangannya dari mana. Nah, sampai hampir lebih dari 10 ini ya, sekitar 12. Iya, jadi itu. Silakan. Coba yang sekarang yang mana? 2 menit tapi cepat. Silakan. Masukkan tapi cepat. Lihat ya, semua lihat jarumnya. Ayo anak-anak lihat jarumnya ini. Saya cepat. Nah, itu saya mana? Nah, sampai lagi. Wah, hampir 40. Enggak sampai. Oke, sudah. Ini perwakilan yang berapa tadi? Berapa lilitan? Kita lepas. Sekarang yang lilitannya berapa naik? Enggak sebenarnya dari 1000 tadi. Oke, kelompok sini silakan. Mari, dari satu aja. Mari silakan sini. Cuma mukul. Ya, kelompok berikutnya 250. Kamu tambahin di sini. 250 kan? 250. Coba. 250 sini. Nah, mari. Mari kita coba. Ayo silakan. Yang pertama adalah 1 menit maksudnya perlahan. Silakan ini dihubungkan. Oke, 1 menit tapi maksudnya perlahan. Silakan. Anak-anak lihat jarum yang ada di sini ya, simpanannya di mana. Oke, silakan. Perlahan. Ulang lagi. Ulang lagi. Jangan digium. Apa? Ya, dari ya. Yang mah terlalu kecil kan ini 250. Oke, tulis saja ini berapa? Coba. Ini apa enggak? Nah, itu dulu. Nah, ini kan berapa itu? Ini 20, ini 10. Nyampe enggak 10 ini? Nah, nyampe ya sekitar 4. Iya. Oke, 4. Yang ini sekarang coba lihat. 1 menit tapi cepat. Ayo masukkan cepat. Nah, itu dia. Semangat terjauh mana? Lagi. Tukar lagi. Masukkan lagi dengan cepat. Nah, kemana itu? 5. Ini 10. Nah, ini 20. Ini 20, ini 10. Nah, silakan lagi. Nah, kita sampai kan? Sekitar berapa? Sebelumnya 10, sekitar ini 8 bulan. Ini 12 kan. Oke, lanjut. Apa lagi? 2 menit coba. 2 menit kita jadikan 1. Ayo mari, ini teman-teman yang lain silakan. Dimasukkan secara pelan. Coba dilihat. Nah, itu saya mana? Terus, nah, kita sampai 11. Oke, 11. Sekarang yang sebelah sini 2 menit tapi dengan cepat. Ayo, silakan. Ini dijadikan 1, masukkan dengan cepat. Coba lihat, ayo semua lihat. Cepat. Nah, bagus sekali. Nah itu hampir. Nah, lebih cepat dari tadi ya. Ya, bisa di sini kaki lagi. Nah, bisa hampir lebih dari 11, 12 nah. Baik anak-anak, mari kita jadikan 1 datanya. Coba
sebentar. Di Saya kanan, mari kita biar bandingkan. kelihatan semua. Coba perhatikan ya dari hasil teman-teman ini. Ya, kalian dari kelompok 1 Selamat. Ardian dengan teman-temannya ini menggunakan lilitan yang 1000 lilitan ya, kumparan ya 1000 lilitan. Kalau kita lihat satu magnet tapi perlahan ya, jadi itu sekitar 5 ya. Simpangannya ke angka 5. Kalau cepat sekitar 20 gitu. Nah, ini ada banyak sekali perbedaannya anak ya. Oke, jadi silakan kamu diskusikan dengan teman. Di sini ada hasil diskusi. Silakan didiskusikan tuh. Gimana? Dibaca itu hasil diskusi. Dibaca yang pertama. Apa yang perlu kamu diskusi? Nah, coba perhatikan. Berdasarkan data hasil pengamatan. Nah, coba anak-anak. Ternyata tadi punyanya kelompoknya Ardian ya. Satu magnet hanya menghasilkan sekitar 5 ya. Di sini punya temanmu yang 250 itu sekitar 3. Nah, berarti besar mana simpangannya? Kalau punya berapa? Ya 500 itu sekitar ini. Jadi sekitar di situ sekitar 4. Nah, jadi ini anak-anak. Kalau kamu perhatikan hasilnya ya, kalau 1000 tadi itu sekitar menunjuk angka berapa ini? 5. Terus kalau 250 lilitan itu sekitar 2 dan yang 500 sekitar 4. Kesimpulannya apa? Ya, jadi semakin banyak lilitan, simpangannya semakin besar. Ya, jadi 1000 lilitan dibanding 250 dibanding 500 berarti lebih besar arus yang dihasilkan dengan lilitan yang banyak, yang 1000 tadi. Paham ya? Nah, oke gitu. Kemudian sekarang hubungannya dengan cepat dan perlahan. Ya, kalau saya lihat ini kalau cepat, nah punyanya Ardian, nah sekitar 10. Nah, ini dimasukkan ke cepat. Tapi beda lagi sama yang 250 liter kelompoknya. Nah, berapa di sini? Nah, itu lebih kecil ya simpangannya. Itu juga yang 100. Nah, ini di atasnya 250. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau semakin cepat, makanya semakin jauh. Nah, jadi aku semakin besar. Nah, ini iso membuktikan apa yang dikatakan Mahesa tadi ya, Mahesa. Ya, jadi kata Mahesa hubungannya karo lampu tadi. Ya, lampu itu kalau kayu cepat. Saat ini sama seperti tadi, jika magnetnya kita gerak-gerakkan di dalam kumparan, maka akan terlihat jarum pada desimeter akan bergerak-gerak baik kutub selatan ataupun kutub utara yang kita masukkan, jarumnya juga bergerak. Oke. Nah, gerakan jarum pada desimeter ini menunjukkan kalau pada
pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik atau generator ini juga memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Dalam sehari-hari kita sebutnya genset. Genset anak-anak ya pernah dengar ya itu. Dinamo juga gitu ya. Dinamo itu bisa kerjanya juga induksi elektromagnetik. Nah, sekarang kita bahas tentang pembangkit listrik tenaga air. Di awal video ini magnet atau perputaran sebenarnya terjadi di dalamnya. Nah, jadi di dalam sini, di dalam apa ini? Dinamo itu ada seperti ini, anak. Ada komponen seperti ini dan juga komponen tadi ya. Nah seperti ini ya. Itu ada. Ini di dalam dinamo itu ada lilitan dan juga ada magnet di dalam dinamo. Ya. Jadi ketika roda digerakkan itu sekalian memutar kepalanya ini. Ketika dia berputar, lampu akan Ini akan menyala. Oke. Nah ini sudah ya, jadi itu muncul di situ tuh ya. Semakin kamu kencang dalam mengendarai sepeda itu ada berapa cepet, ini juga cepat sekali di sini terjadi seperti itu. Nah di sini tadi ditunjukkan bahwa dengan peristiwa ini ada simpangan arus kan tadi ya, ketika dipraktekkan tadi ya. Nah kita lihat simpangan arusnya juga semakin cepat, semakin besar seperti itu. Nah ini makanya ya kenapa lampu sepeda itu kalau digerakkan cepat juga lebih terang. Ternyata kenapa? Iya, gesekan tadi ya, semakin cepat gerakannya sama dengan kamu menggerakkan. Ternyata kamu lebih cepat tadi, simpangannya juga semakin seperti itu. Ya, jadi dinamo itu mengubah energi gerak jadi listrik. Oke ya. Jadi mari kita diskusikan di sini. Silakan mungkin kelompoknya ini dulu, kelompoknya Rizal Arif nomor 1. Silakan nak dibaca nak. Berdasarkan data hasil pengamatan bandingkan simpangan jarum jalur manometer dengan jumlah magnet dan kecepatannya. Nah, jadi semakin banyak jumlah magnetnya, semakin besar tadi ya, dari hasil kalian semakin besar simpangannya. Terus semakin cepat, semakin mana? Sudah semakin besar. Jadi kesimpulannya faktor apa saja? Silakan nomor 2 dilanjutkan. Apa saja faktor yang mengerti? Ini. Oke ya. Jadi jumlah lilitan semakin banyak 1000 lilitan dibanding 250 lilitan. Sama simpangannya. Semakin ya 1000 ya, bisa 1000. Silakan nomor 3 kelompoknya aktif. Mengapa jadi penyimpangan pada jarum galvanometer dan mengapa penyimpangan berubah-ubah? Nah, kenapa ya? Nah, bentar. Kita nggak ini di sini dulu. Anak-anak masih ingat medan magnet, garis gaya magnet, masih ingat nggak itu? Garis gaya magnet yang kita pakai teguk ke situ. Ya, ada arah dari utara dari utara ke selatan, itu garis gaya magnet. Nah, ini sebentar ya. Plus yang ketiga yang berpengaruh. Pertama, cincin ada 2, sementara generator DC generatornya ini terdapat sebuah danau yang setahun 1992 pemerintah membangun sebuah terowongan air dari danau diletakkan turbin dan generator. Semakin banyak cairannya, maka listrik yang dihasilkan semakin. Nanti saya carikan videonya yang di sana itu menjelaskan ada garis gaya magnet anak-anak. Jadi ketika ini kita keluar masuk itu secara langsung ada garis gaya magnet di sini. Ada garis gaya magnet atau istilahnya itu flux
flux magnetik. Ya, flux magnetik itu memang harus hayal ya, nggak terlihat, tapi ada. Ini pernah kita buktikan dengan sekuk besi yang kita taburkan di bawah, di atasnya medan, di atasnya magnet. Di situ ada garis-garis kayak, tapi tak terlihat, tapi ada. Dan bisa dilihat ketika dengan sekuk besi tadi. Ini juga di sini sebenarnya kalian ada udah magnet di stasiun seperti itu. Nah inilah yang membuat flux magnetik itu yang membuat ada simpangan pada jarum galvanometer tadi. Itu ya. Jadi oke, di sini kita lanjutkan dulu yang nomor 4, silakan. Apa? Baca itu. Itu amati peristiwa yang terjadi jika flux magnet yang dimasukkan ke kumparan tetap diam di dalam kumparan. Coba jelaskan mengapa fenomena tersebut dapat terjadi. Ya, amati peristiwa jadi pada flux magnet yang dimasukkan ke kumparan tetap diam. Kalau diam tadi apakah ada simpangan, anak-anak? Kalau enggak, kalau kamu diamkan si magnet itu di dalam kumparan, apa yang terjadi? Apakah ada simpangan pada jarumnya? Tidak ya, nah tidak, karena memang tidak ada gerakan, ya tidak akan ada simpangan, tidak akan menghasilkan arus. Ya. Terus, apa yang dapat kamu simpul? Nah, silakan dibaca, Alif. Yang itu deh, apa yang dapat kamu simpulkan? Silakan. Menanyakan gerakan dan data yang dilakukan. Apakah yang dimaksud dengan prinsip? Oke, jadi apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya arus listrik yang ditimbulkan oleh medan magnet? Nah ini, jadi di sini bisa kamu lihat ya pasti apa itu? Kekuatan magnet. Boleh ya, silakan dicatat ini kesimpulannya. Silakan kesimpulan pada percobaan kita kali ini bisa ditulis di lembaran kerjanya. Jadi yang pertama adalah kekuatan magnet. Maksudnya kekuatan magnet itu gimana, anak-anak? Tadi kita membuktikan kekuatan magnet dengan cara apa? Kekuatan magnet. Ada yang satu magnet, ada yang dua magnet. Ya kayak ini. Ternyata kalau dua tadi hasilnya gimana? Lebih apa? Besar. Lebih besar arusnya. Itu. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi perubahan elektrik yang menghasilkan listrik yang pertama adalah kekuatan magnet. Semakin banyak magnetnya atau kita ambil dua lagi, nah, hasilnya juga semakin. Apalagi yang kedua, Rafa, silakan apa ini? Jumlah lilitan kumparan. Ya, jumlah lilitan kumparan itu semakin banyak lilitannya, semakin besar simpangan, ya, berarti arusnya semakin besar. Banyak. Terus yang ketiga yang berpengaruh adalah luas penampang kumparan. Luas penampang kumparan, nah ini. Jadi ini mempengaruhi ya luas penampang kumparan ya. Jadi kawat itu kan punya luas penampang, anak-anak pernah kita pelajari ya di listrik dinamis kemarin ya. Jadi yang mempengaruhi yang mempengaruhi kawat sebagai tegangan itu adalah sebagai sumber tekanan adalah luas penampang kawat ya. Luas penampang itu ya luas kulit. Jadi ini anak, kalau di sini nggak pakai ini ya, kalau di sini pakai coba lampunya bisa terang ataupun bisa mati, bisa dilihat. Kalau ini terang. Nah, kalau sudah begini sudah Lilitannya melingkar. Oke. Nah ini ya, ini mati. Jadi ketika dia keluar dari kumparan, lampu akan mati. Nah, jumlah lingkarannya. Nah ini seperti yang dikatakan Mahesa. Jadi semakin mana Mahesa? Oke ya, jawab ya Le. Jadi kalau gerakannya semakin kencang, semakin cepat, lampu juga akan lebih terang. Maaf dulu. Sekarangnya, ketika makin luas, maka listrik yang dihasilkan juga akan makin
tolak gerak, kecepatan gerak magnet di dalam kumparannya. Atau bisa saja kita balik, kumparan yang bergerak di jadi kecepatan coba perhatikan, kecepatan gerak ini bisa kita balik, bisa magnet yang bergerak di dalam kumparan atau kumparan yang bergerak di magnet, seperti itu ya. Sama-sama kecepatan mempengaruhi medan magnet itu juga dapat sekali. ya, coba perhatikan lampu di sini ya. Semakin besar kecepatannya, semakin cepat gerakannya, maka listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Oke, seperti itu. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya arus yang ditimbulkan dari medan magnet. Anak-anak, ada yang ditanyakan silakan. Sudah jelas? Sudah ditulis kesimpulannya? Oke, ini nanti dikumpulkan. Ini sudah ditulis juga. Ini kesimpulannya belum? Ayo silakan. Faktor yang mempengaruhi sudah apa saja ini? Kekuatan magnet, Oke. jumlah lirikan Lirikan. kumparan, luas menampar kumparan. Oke, seperti itu. Contoh sini sudah? Itu tentang dinamo ya. Jadi kita belajar tentang dinamo. Nah, apakah hanya dinamo saja? Nah, oke deh. Di buku paket sudah ada itu. Selain dinamo apa lagi, Farhan? Silakan. Bisa dibuka halaman 30, Farhan. Halaman 30 kamu baca. Bagaimana dan di mana kamu menemukan? Menggunakan tempat bukti elektromagnetik. Tempat saja yang menggunakan bukti elektromagnetik. Agar mengetahui jawabannya, kita pelajari slide berikut. A. Generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak listrik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari sumber energi alternatif, mulai dari energi angin, energi air dan sebagainya. Generator dibedakan menjadi generator AC dan generator DC. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan listrik bolak-balik dengan cara menggunakan izin ganda. Sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik ke atas dengan cara menggunakan komutator atau TV gelang. B. Dinamo AC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan lampu sepeda. Mengapa lampu sepeda kayu dapat menyala meskipun tidak diberi baterai? Mengapa? Karena lampu akan semakin terang apabila kita mengayuh serta berbeda dengan lebih cepat. Ternyata pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menggunakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi listrik. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama. Kalau penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua atau komutator dari dinamo DC dan ini digantung pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor bagian gerak dan stator bagian yang diam. Saat sepeda di kayu dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak sehingga daya gerak listrik atau DCL energi yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat memperbanyak jumlah lirikan. Dan penggunaan industri lunak dengan dinamo juga dapat mengakibatkan sehingga energi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Jika kamu dari izin perubahan sekitar 6.6. Jadi ini yang perhatikan. Begini. Jadi ketika ya, coba perhatikan. Ini adalah magnet. Terus itu adalah lilin. Coba yang itu yang. Nah ini. Jadi ketika keluar masuk, lalu perhatikan di sekitar sini ada medan magnetik. Nah ini. Ya. Nah ini kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Nah ini. Jadi ketika kutub utara atau kutub apapun ya, ketika masuk itu menunjukkan seperti ini kan, garis-garis gitu. Ini namanya garis-garis apa yang kemarin kita bahas? Garis gaya magnet. Dan ini yang nanti ketika dia itu keluar masuk, di sini garis gaya magnet itu yang bekerja sehingga menghasilkan arus listrik. Jadi garis gaya magnet
ada hitungannya Le ya. Di situ ada rumusnya namanya ada istilahnya GGL induksi. Jadi menghitung GGL induksi itu nanti ada itu. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan tadi? Sudah bisa dipahami? Bisa. Ya, jadi cara kerja dinamo generator. Nah, jadi ya magnet ini nggak sebatas dibuat mainan anak-anak ya, ternyata di situ bisa berperan untuk alat-alat ya, bisa untuk pembangkit listrik. Ya deh, ada lagi di dinamo ya. Jadi saya nggak heran nih kenapa sih kalau sepedanya dihentikan lampunya nggak terang, nggak hidup ya, karena memang nggak ada gerakan, nggak ada flux, nggak ada garis gaya magnet. Nah, nggak ada garis gaya magnet yang bisa menghasilkan arus listrik. Nah, cara-cara agar menghasilkan garis gaya magnet tadi dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi itu. Ya, jadi banyaknya kumparan. Oke, sudah ya. Besok kita belajar selanjutnya. Oke ya. Ada trafo. Nah, jadi selain dinamo, generator, alat yang menerapkan prinsip induksi elektromagnetik juga ada trafo. Nah, ini ada pembahasan sendiri karena di sini juga ada besaran yang harus kita hitung. Ya. Nah, ketemu lagi untuk bahasan selanjutnya yaitu trafo. Silakan dibaca.